Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, untuk yang pertama langsung saja di sini saya ada sebuah parts atau komponen dari sebuah motor. Oke, kebetulan di sini untuk motornya motor matic dan di sini ada beberapa kendala pada motor ini. Oke, untuk motor ini digunakan setiap hari dan mungkin sudah 5 tahun lebih untuk pemakaiannya. Dan di sini oke, untuk komponen ini atau parts ini adalah sebuah as atau besi penghubung dari suatu mesin matic. Di bagian sini input dari sebuah matic yang dari mesin kemudian ke puli bagian belakang. Oke, di sini ada laker atau bearing yang masuk ke dalam ruang di bagian sini, dan di sini ada gigi atau gear seperti ini, bentuknya miring. Oke, tidak lurus tetapi miring. Di sini akan terhubung ke bagian gear yang bagian belakang sini dan terhubung ke roda. Di sini adalah gearbox. Oke, di bagian sini adalah bagian CVT dan sini gearbox. Untuk bentuknya seperti ini. Untuk bagian penghubung dari gear satunya lagi, bentuknya miring, miring seperti ini. Berbeda, miring seperti ini. Ini berlawanan arah atau miring seperti ini. Posisi sekitaran mungkin sekitaran 30 derajat. Kalau 45 derajat ini kayaknya kurang. Mungkin sekitaran 30 derajat kemiringannya. Dan di sini bagian satu sini juga miring, di sini juga miring. Ini saling berhubungan, dan di sini saya putar posisinya seperti ini. Saya putar seperti ini. Ini untuk normalnya seperti ini. Oke, saat diputar di dalam mesin posisinya seperti ini, saling berkaitan, saling mencengkram atau saling menarik antara bagian input bagian sini yang sebelah kiri atau gear kecil dan outputnya bagian yang besar. Dimana saat diputaran mesin ini ke kiri seperti ini, dan di sini putarannya ke kanan. Dan di sini ada gear penghubung lagi pada bagian di yang ketiga, supaya nanti ini putaran mesinnya saat dilihat dari kiri ini berputar sama bagian yang inputnya, jadi berputarnya ke kiri, atau saat roda motor ini digerakkan itu berputarnya ke depan. Seperti ini. Dan di sini untuk posisi gearnya seperti ini. Ini penghubung satu seperti ini. Seperti ini teman. Untuk posisinya seperti ini. Ini agak kecil, kemudian putaran besar, gear besar, kemudian gear kecil lagi, dan di sini gear besarnya finalnya ini ke as roda. Jadi di sini putarannya jadi melambat. Oke, dari sini putaran mungkin 2 putaran, di sini cuman mungkin 1/4 putaran, kemudian diturunkan lagi. Di sini 1/4 putaran, mungkin di sini akan terjadi mungkin 1/6 atau 1/10 putaran. Oke. Jadi di sini inputnya katakanlah, oke, di sini putarannya 10 putaran, mungkin di sini cuman menghasilkan 1 putaran, tapi output tenaga yang dihasilkan pada bagian yang ke as roda ini tentunya akan lebih kuat, karena di sini terdapat peningkatan tenaga pada sebuah gearbox di motor matic, dimana di sini ada posisi bagian pertama putaran akan diturunkan lagi. Oke, istilahnya seperti sepeda gunung, jadi putarannya lebih besar, tetapi putaran mesinnya lebih cepat.
lebih banyak, tapi di outputnya sini menghasilkan putaran yang lebih rendah, tetapi torsinya sangat kuat sekali, atau tenaga yang dikeluarkan pada bagian as yang ke roda ini semakin besar. Dan di sini untuk beberapa bagian laker ini ada beberapa kode atau ukuran as yang berbeda. Jadi untuk bagian inputnya sini ini agak kecil dan bagian outputnya lebih besar, karena sesuai dengan kebutuhan dari sebuah tenaga di motor. Oke teman, dan di sini untuk kondisi gear seperti ini menurut pengalaman saya yang saya dapat saat membaca sebuah artikel atau belajar di sekolah. Jadi di sini gear dari sebuah gearbox ini dibentuk seperti miring seperti ini untuk mengatasi bunyi kasar atau bunyi meraung pada saat digunakan di motor. Oke, pada saat digunakan kecepatan tinggi maupun saat tanjakan, karena di sini mungkin tenaga yang dihasilkan juga cukup besar. Oke, tetapi ini gearnya normal seperti ini. Dan di sini ada beberapa kendala atau masalah. Jika teman-teman mengalami masalah untuk gearbox atau motor matic, kebetulan motor maticnya ini jenis Next, oke, Suzuki Next seperti ini. Ini untuk kondisinya saat dipakai, ini pada saat dibuat jalan atau saat gas dinaikkan, ini bunyi kemerosok atau kasar seperti ada pasir di dalam gearbox ini. Saat kita dengar di bagian roda belakang ini suaranya sangat keras sekali, jadi sangat mengganggu sekali. Di sini saya lakukan pengecekan apakah terjadi masalah pada gearboxnya atau gear penghubungnya. Dan di sini untuk gear penghubungnya di sini aman, tidak ada kendala atau masalah sama sekali. Ini normal, tidak ada lancip atau cacat ataupun patah pada bagian sini. Jadi di sini aman. Tetapi di sini ada beberapa bagian yang bermasalah setelah saya lakukan pengecekan, terutama untuk bagian input di asnya sini, untuk bagian yang laker sini. Di sini untuk lakernya di sini sudah mulai bermasalah. Jadi saat dipakai, saat dipakai ini timbul bunyi kasar atau merosok. Untuk normalnya karena di sini sudah saya ganti baru, untuk posisinya seperti ini. Jadi saat diputar ini tidak ada suara sama sekali. Ini halus, halus dan tidak ada tahanan atau gerakan yang menahan dari putaran ini saat diputar ke kiri maupun ke kanan. Seperti ini normal karena di sini sudah saya ganti baru. Untuk penggantian baru juga satu set di bagian kanan kiri. Di bagian kanan sini ini yang penghubung, ini sudah saya ganti baru dan normal. Saja putar seperti ini halus, tidak ada tanda-tanda kayak tertahan atau ada kayak ada agak tertahan sedikit kemudian jalan lagi. Dan di sini sudah halus. Untuk kondisi saat penggantian baru di bagian sini juga normal. Ini normal saat kita gunakan. Saat diputar sudah normal. Dan di sini saya sudah melakukan penggantian dari sebuah spare part dari motor yang bermasalah pada bagian yang menimbulkan bunyi kasar atau bunyi meraung pada sebuah motor matic bagian gear belakang atau bagian roda. Di sini sudah saya ganti dengan laker atau bearing yang baru, dan di sini persamaannya seperti ini. Nomornya 6002. Ini bawaan asli dari Suzuki Next 6002. Di sini 6002 dan di bagian sini di bagian asnya sini 63 berapa ini 6203 di bagian sini 6203, yang satunya lagi 6002. Ini sudah normal karena penggantian yang baru. Tapi untuk yang lama atau saat saya cek pada saat pembongkaran, ini langsung saya lihat bagian lakarnya
karena bunyinya ini seperti as roda gigi yang mungkin kayak mau rontok seperti itu. Jadi saya melakukan pengecekan, tetapi di sini tidak terjadi masalah, dan masalahnya ada pada lakernya sini. Saat saya putar seperti ini posisi lakernya, ini saat saya putar seperti ini, ini ada kayak tertahan seperti ini, ada gerdek-gerdek, tertahan seperti ini. Ini adalah tanda-tanda bahwa sebuah laker sudah mengalami masalah. Ini kayak seperti gear mau patah. Ini suaranya seperti itu. Tetapi di sini bukan gearnya, tetapi di sini lakernya. Jika teman-teman mengalami masalah ini, bisa melakukan pengecekan atau memutar dari as rodanya. Ini jika diputar dari as rodanya, as roda bagian belakang, ini timbul suara grok-grok-grok seperti itu. Ini adalah penyebabnya. Ini bagian yang input atau as yang ke CVT, as yang ke CVT atau bagian input dari mesin. Ini satu, ada dua tapi sebentar. Oke, untuk satunya di sini untuk laker yang satunya 6203. Ini sudah saya lakukan penggantian satu set, dan di sini juga bermasalah. Ini saya saat gerakkan seperti ini, saya putar seperti ini, ya, rasanya ada yang langsung masuk atau terjadi tertahan pada sebuah lubang seperti itu untuk perumpamaannya. Ini saya diputar, ini gerdek-gerdek seperti itu. Dan barunya saat diputar akan halus posisinya. Oke teman, dan ada 3 laker yang saya ganti. Yang terakhir adalah bagian yang ke as roda. Di sini sudah saya ganti dengan yang baru. Ini untuk Suzuki Next saya ganti punyanya Miolama 6262, kodenya 6222, 6222. Ini yang ori, sekitaran 65.000 di tempat saya di Kota Malang, dan di sini sudah mengalami masalah tapi masih bisa digunakan. Ini saat saya gerakkan seperti ini, timbul bunyi seperti ini. Ini kalau barunya mungkin lebih rapat. Untuk yang laker ini juga sama. Ini untuk laker ini berbeda masalah dengan laker yang di mesin ini. Ini saat diputar tidak terjadi gerdek-gerdek, dan di sini terjadi gerdek-gerdek seperti ini. Ini agak kasar. Jika diputar semakin kencang akan semakin kasar. Dan untuk bagian gearbox satunya lagi di bagian sini. Ini yang bagian yang input, ini yang tengah atau penghubungnya, ini masih oke, di sini masih oke, masih oke di sini. Dan posisinya di bagian sini yang input ke bagian CVT. Mungkin untuk semua CVT hampir sama cara kerjanya teman. Di bagian sini input dari ini bagian roller, kemudian dari mesin putaran ke kiri masuk ke sini, putar ke kiri masuk ke gearbox. Di gearbox ada gear penghubung, kemudian berputar ke kanan, kemudian ada gear as penghubung ke roda, ini berputar ke kiri. Di sini input dari tenaga mesin, putaran mesin lebih lebih tinggi, katakanlah di sini mungkin 10 putaran. Di sini menghasilkan pada as rodanya satu putaran. Untuk torsi yang lebih besar karena di sini langsung terhubung ke roda belakang. Teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa tulis di kolom komentar. Untuk masalah sebuah motor matic, di sini untuk motor matic ini mengalami masalah.
saat saya coba dinaikkan gasnya atau putaran saat buat jalan, ini timbul suara grok-grok atau kasar, meraung-raung di bagian sini, di bagian belakang roda. Oke, kayak seperti di dalam CVT. Dan setelah saya bongkar, saya putar-putar, ini bagian sini yang bermasalah. Oke, yang timbul bunyi saat saya lepas dari puli CVT nya ini, sudah saya lepas, saya putar rodanya, tetapi yang timbul suara tetap di bagian sini, di bagian gearboxnya. Jadi sudah saya bongkar, saya lepas, ternyata lakernya yang bermasalah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang bisa tulis di komentar dan saling berbagi pengalaman. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya bos. Kita bisa melakukan pengecekan awal untuk suara kasar pada sebuah roda belakang di Matic. Ini biasanya kalau tidak rompal di bagian sininya, di bagian kirinya, ini jarang terjadi. Ini biasanya cuman lakernya yang sudah mulai aus. Oke, laker ini untuk lakernya ada sekitaran 6. Oke, salam otomotif.